Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bihi wa bi'ulumi wa amattana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadzal faslu. Utawi iki iku nerangake fasal suci. Fi syurutit taharati min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa fi arkanit tayammumi. Menerangkan syarat-syarat bersuci baik wudu, mandi maupun tayamum. Dan beberapa rukun-rukun tayamum. Syurutus shalat, syurutut taharati. Utawi pira-pira syarate bersuci, syarate taharah. Al-Islamu iku beragama Islam. Wa tamyizu lan tamyiz. Ai fala tasihu min ghairil mumayyizi katiflin wa majnun. Wa adamul mani'i lan ora anane pencegah. Min wusulil ma'i saking tumekane banyu ilal maghsuli maring anggota sing dibasuh. Pembahasan kali ini menerangkan syarat-syarat taharah baik dari wudu, ghusl, mandi dan tayamum. Syarat yang pertama dari taharah yaitu beragama Islam. Latasihu min kafirin. Maka seorang yang tidak beragama Islam, dalam artian orang kafir, itu tidak sah melakukan taharah karena tidak memenuhi syarat. Kemudian syarat yang kedua yakni at-tamyiz. Ai falat nasihu min ghairil mumayyizi. Maka tidak sah bagi anak-anak kecil yang belum tamyiz. Dalam artian tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Adapun sempurnanya umur 7 tahun itu tidak menjadikan syarat atas sahnya bersuci. Yang dijadikan syarat atas sahnya bersuci yakni tamyiznya, bukan umurnya. Tapi apabila seorang anak kecil yang belum sampai umur 7 tahun, contoh masih umur 4 tahun tapi telah tamyiz, itu pun tidak bisa. Karena tidak umum, istilahnya enggak umum. Syarat taharah yang selanjutnya yakni tidak adanya penghalang atas sampainya air kepada anggota. Dalam artian air tetap sampai kepada kulit atau anggota tanpa adanya penghalang. Syarat yang selanjutnya as-sailan, yakni mengalirkan air kepada anggota tubuh.
Maka di sini ketika terdapat air yang tiba-tiba mengguyur, seperti halnya tidak ada unsur kesengajaan, itu tidak termasuk dalam konteks ini. Yang dibahas di ini yakni mengalirkan, bukan seperti unsur ketidaksengajaan. Maka apabila unsur tidak kesengajaan itu tidak dapat menggugurkan syarat yang keempat. Wa yakuna lan yen ta ana apa mau banyu mutahhiran iku mensucikan. Bi Allah yasluba gambare yen ta ora dedel apa ismu jenenge banyu bi mukhalatatin kelawan barang sing nyampuri tahirin kang suci. Yastagni kang semuge apa almau banyu anhu saking tahir. Maka di sini disyaratkan pula air yang digunakan untuk bersuci yaitu air yang suci mensucikan. Dan maka apabila terdapat suatu perkara suci yang mana mencampuri air tersebut, contoh air sabun itu tercampur kepada air mutlak yang suci, dan otomatis kan baunya, rasanya pun berubah. Itu meskipun suci itu tidak bisa digunakan untuk bersuci karena salah satu atau beberapa sifatnya itu berubah, yang mana sebenarnya ma'ul mutlak kemudian menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Wa alla yataghayyar lan yen ta ora berubah apa banyu binat jasin sebab lawan najis. Dan air yang suci kemudian kejatuhan suatu perkara najis. Idza taghayyara al-ma' bidzalika bidzalikan najis fa innahu najisun. Maka apabila air mutlak, maul mutlak suci mensucikan itu kejatuhan najis, kemudian air tersebut berubah, fa innahu najisun, maka air tersebut telah dihukumi najis. Walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahan itu perubahan yang sangat sedikit. Karena ayla farqa baina taghayyuril yasiri wal katsiri. Wasawa'un taghayyarat ta'mu. Karena di sini perubahan sedikit maupun banyak itu dianggap sama saja. Karena sama-sama berubah. Sama juga halnya dengan berubah atas rasanya saja atau warnanya saja maupun baunya saja.
Wa in kana al-ma'u dunal qullataini zida bi alla yulaqiyahu najisun ghairu ma'fuin anhu. Jika terdapat air yang kurang dari 2 kolah, maka contoh, apabila terdapat air yang kurang dari 2 kolah ya, dan air tersebut telah mustakmal dicampur dengan air yang 2 kolah yang lain yang itu pun juga mustakmal, dijadikan satu dan menjadi 2 kolah maupun lebih, maka itu dapat digunakan untuk bersuci. Berbeda halnya dengan air 2 kolah yang ditambahi dengan air yang tidak ada 2 kolah. Berbeda halnya dengan jika air yang kurang 2 kolah itu air mustakmal dicampur dengan air yang juga kurang dari 2 kolah dan air itu berupa air najis, itu tidak bisa digunakan bersuci dan tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas maupun najis. Waman utai sapane wong lam yajid iku ora nemu sapa man alma ing banyu au kana utawa ana apa mak ya duru iku bahayani hu ing man apa alma banyu tayam mama mongko tayamum sapa man ba'da dukhulil waqti ing dalam sakwise mekune waktu. Barang siapa seseorang yang mempunyai air maupun menemukan air, atau orang tersebut alergi air sebab terkena suatu penyakit itu contoh, maka seorang tersebut boleh melakukan tayamum apabila waktu sholat telah memasuki, dan jika belum masuk waktunya sholat itu tidak bisa. Di sini harus ba'da dukhulil waqti ay waqti sholati, walaupun dijamak dengan jamak takdim, maka sholat yang kedua otomatis kan belum memasuki waktunya, itu boleh apabila jamak takdim. Kemudian yang selanjutnya wazawalun najasati wa ma'rifatun qiblati, menghilangkan najis sebelum melakukan taharah. Najis-najis yang masih terlihat, yakni yang tampak, itu harus dihilangkan terlebih dahulu dari badan, walaupun dan apabila seorang tersebut melakukan tayamum dan pada anggota badannya terdapat najis yang belum dihilangkan, maka tayamumnya itu tidak sah.
Qalahur Ramli. Ini yang diucapkan oleh Imam Ar-Ramli. Biturabin khalisin tahurin lahu gubarun. Tayamum di sini menggunakan debu yang murni mensucikan, yang mana lahu gubarun, terdapat debu-debu halus, tidak kok pasir yang dimaksud, tapi halus, yang mana digunakan tayamum mengusap wajah dan kedua tangan, yang mana diurutkan wajah dan tangan itu dilakukan secara berurutan dengan 2 kali pukulan. 1 kali digunakan untuk wajah, 1 kali kedua digunakan untuk tangan. Beniyat istibah di fardis sholati ma'an naqli au mashi awwalil wajhi. Dengan apabila ketika melakukan tayamum itu kan niatnya pada saat mengusap wajah dengan debu, itu diniati dengan istibahati fardis sholati, sebagai kebolehan atas melakukan fardunya sholat besertaan dengan pada saat memukul debu. Berarti pas gini nama itu gitu, atau besertaan dengan pada saat mengusap wajah pertama ini. Cukup sampai di sini. Faslun waman intaqadha wudu'uhu wallahu a'lam bishawab. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun pembahasan, mohon diberi pendapat oleh saudara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.